Nenek, cepetan dong. Mama lagi di kamar. Selingkuh sama cowok lain. Nggak tahu, malu banget. Ayo pergi. Lo siapa? Suami gue mana? Lepasin gue. Lo siapa? Lepasin gue. Lepasin gue. MA, akhirnya lo datang. MA, tolong gue. Melati Pradipta, lo tuh perempuan gak tahu malu. Berani-beraninya lo di belakang anak gue selingkuh. Gue enggak. MA, bukan gitu. Bukan gitu. Dengerin penjelasan gue, MA. Gue lihat sendiri. Lo masih mau ngeles? Gue enggak. MA, tolong gue. Cerai. Melati. Suami, akhirnya lo datang. Di sini cuma ada kamu. Kamu percaya aku kan? Cepet bantuin gue jelasin ke mama. Gak usah dijelasin. Ikut gue. Oke. Hahaha. Kalian gila? Kalian tahu nggak siapa gue? Saya Direktur Santoso dari Daya Santoso Group. Lepaskan saya cepat. Berhenti. Gue orang penting, tahu. Jangan sentuh gue. Stop. Jangan malu-malu gitulah. MA, lo ngapain sih? Keluarga Santoso udah 10 generasi sulit dapat anak laki-laki. Hari ini, siapapun, pokoknya pilih satu buat gue. MA, jangan paksa begitu. Jika tetap maksa, aku bakal cari cewek di jalan yang udah cerai bawa 2 anak. Cari sendiri kalau suka. Kalau nggak mau nikah dan punya anak buatku, hari ini kamu nggak bisa pergi. Dengar baik-baik semuanya. Siapa yang bisa beri aku cucu? Dia akan cari satu-satunya, menantu keluarga Santoso. Negeri Naga, ibu negara nomor 1. Jangan sentuh gue. Gue peringatkan ya, saya Direktur Santoso dari Daya Santoso. Tolongin gue. Sayang, di tempat sepi kayak gini, lo ajak gue ke sini mau ngapain sih? Sebenarnya, gue juga nggak mau gini. Tapi Rini bilang, kalau lo mati, dia baru mau menikahiku. Jadi ya, gue minta tolong sama lo. Demi kebahagiaan gue dan Rini, lo mati aja. Oh iya, Rini Adinata, temen cewek itu, juga lo yang kenalin ke gue. Hahaha. Rudi Gunawan, lo tuh nggak tahu diri, kayak binatang. Dulu kalau bukan gue, keluar sekolah buat kerja, cari duit buat lo, buat keluarga. Mana mungkin lo bisa masuk Daya Santoso Group? Lo tuh dapat apa sekarang gara-gara gue? Iya juga ya. Gue hampir lupa. Dulu, lo tuh juara nasional. Terus juga mawar sekolah di pusat kota indah. Hahaha. Sekarang lihatlah dirimu. Lo cuma perempuan tua gak menarik lagi. Bener-bener emak-emak deh. Hahaha. Mati aja lo. Mati. Gue bilang mati aja. Hahaha. Cewek-cewek ini beneran gila sih. Gila banget. Baju. Makasih banget buat orang baik udah ngasih gue baju ini. Hantu. Orang hidup kok. Bangun dong. Ini apa? Lepasin gue. Tolong. Berhenti. Lepasin dia, lepasin. Sakit gak? Cowok sejati nggak takut sakit. Cowok kecil gimana? Kakak udah bantu,
Gimana mau balas kakak? Di TV katanya, diselamatkan orang tampan. Harus jadi pasangan hidup. Bagaimana dengan yang jelek? Nanti aja balas di kehidupan lain. Aduh, bocah satu ini. Tahu banyak banget sih lo. Coba gue periksa lagi. Kak Melati. Kak Melati. Lo itu Melati, kan? Aku langsung bawa kamu ke RS. Lo yang nolongin gue ya? Melati. Iya, gue kok. Lo nggak inget gue? Lo aneh banget. Bukan gitu. Gue, itu hanya kecelakaan. Lo pakai baju dulu. Oke. Udah? Ya. Makasih udah nolongin gue. Kalau luka gue udah sembuh, gue pasti bakal balas budi ke lo. Terus lo mau gue balas gimana? Selama gue bisa, lo boleh minta apa aja. Gimana kalau lo jadi pasangan gue aja? Hah? Apa? Melati. Melati. Aku hitung sampai 10. Kalau lo masih nggak ngomong juga, gue anggap lo setuju. Ya. 1, 2. Arman. Lo lagi manfaatin situasi nih. Aduh. Melamar kok malah nggak serius. 10. Hahaha. Lo udah bangun. Nih, minum sup ayam biar sehat. Arman Santoso. Makasih udah nyelamatin gue, tapi kita emang gak cocok. Emang apanya yang gak cocok? Gue kasih tahu ya, kalau malam pertama bisa suami, bisa sial. Ini kalau sendiri yang janjiin langsung. Sebelum gue pingsan gue beneran udah janji sama lo? Jelaslah gue udah nanya ke lo berkali-kali. Aduh, kalaupun gue janji pasti cuma karena lagi emosi aja. Gue nggak cuma pernah bercerai, sudah punya 2 anak. Selain itu gue juga lebih tua dari kamu, pasti bikin orang lain iri. Istri gue sendiri, gue yang cintai. Kenapa peduli kata orang lain? Pinjam HP lo bentar. Kenapa? Kalau panik ngecek gue? Aku mau nelpon biar sahabat tahu aku aman. Direktur Santoso cari aku. Udah deh, ketemu Melati dulu penting. Rudi Gunawan, lo emang brengsek. Sekarang hidup Melati Pradita kacau, lo malah asyik. Lo itu manusia atau bukan sih? Apa-apaan sih istri gila itu udah gila kali ya. Gue bilang ya, Melati Pradita itu cewek murahan. Udah cerai sekarang istri gue. Itu Rini Adinata. Rini Adinata. Rudi Gunawan. Kamu benar-benar gak punya hati. Melati sudah baik, tapi kamu malah mengkhianatinya. Ketemu dia nanti, gue pasti kasih tahu semua kelakuan lo. Hahaha, mau kasih tahu orang mati? Aku jujur padamu, Melati Pradita, dia udah mati. Gue yang bunuh. Lo ngomong apa? Gak cuma itu. Gue bakal kasih tahu semua orang. Demi nama baik gue, dia ketahuan selingkuh, terus bunuh diri karena malu. Nanti, gue nikah sama Rini Adinata, menjadi manajer proyek Bidaya Santoso. Langsung naik kelas. Lo minti aja. Mulut keras lo gak guna. Lo mau balas dendam buat sahabat, kan? Aku kasih kesempatan itu. Gue bakal nikah sama Rini di tempat paling mewah, di Taman Mawar.
Nanti, mertua gue, yaitu ayahnya Rini, bakal datang langsung umumin jabatan gue. Dan lo, sebagai sahabat terbaiknya, bakal lihat sendiri gimana gue melangkah di atas mayatnya buat naik ke puncak. Harus datang ya. Maaf, Direktur Santoso, saya sedang ada hal penting. Intan itu gue. Melati Pradipta, kamu di mana? Suami bilang kamu sudah meninggal. Sekarang gue suaminya. Direktur Santoso, Direktur Santoso kini tak dekat wanita. Tidak mungkin menikahi Melati Pradipta, apalagi usianya. Untuk apa gue masih mikirin itu? Rudi Gunawan bilang tentang lo, selingkuh lalu bunuh diri karena malu. Dia lagi mau nikah sama Rini Adinata. Serius? Dasar bajingan itu, berani-beraninya mau bunuh istri gue. Gue bakal bikin dia nyesal hidup. Udah lewat semua. Nggak penting lagi. Intan, gue cuma mau kasih tahu kalau gue baik-baik aja. Ke depannya, hidupku sendiri. Arman Santoso, gue mau pulang sebentar. Soal pernikahan, tetap harus ngomong ke orang tua. Oke. Gue juga mau pulang. Agar bisa pamer ke ibu. Bu. Gue udah nikah. Apa sih spesialnya nikah? Beneran. Anak gue memang hebat. Lo anak durhaka. Dia cuma beda umur sedikit sama gue. Cari istri buat gue, cari simpanan buat bokap. Ngomong jangan kasar gitu dong. Bu itu kan kata lo sendiri yang penting bisa nikah dan punya anak, kan? Melati sudah pernah punya anak, jadi nggak usah khawatir. Gue tonjok lo, ya hari ini gue. Bu, jangan emosi dulu. Kalau lo emang keberatan banget ya udah gue. Lo maunya gantiin sama yang lain. Aku pindah dari rumah. Gue dan Melati juga nggak mau pesta nikah heboh, jadi nggak usah. Bu. Dasar anak bandel, jangan harap lo. Segera umumkan ke negeri naga. Keluarga Santoso punya menantu baru selain itu. Siapkan hadiah 100 miliar. Umumkan ke keluarga besar di Kota Indah. Bersiaplah datang ke pernikahan menantu terbaik saya. Lokasi nikahan kita tentuin di Taman Mawar. Lo kenapa sih? Apakah 100.000 cukup? Minimal 200.000 lah. Kakak lo selingkuh lalu bunuh diri. Orang seperti itu sangat hina. 100.000 pun gue enggan. Lo nih anak, bebas aja sih. 100.000, ambil saja. Nih duitnya. Makanannya, gue nggak jadi makan deh. Lo. Melati Pradipta bikin malu. Perempuan hina ini. Lo nih anak, ngomong apa sih? Dia itu kakak lo. Lihat tuh kakak orang lain. Dia rajin kirim uang ke keluarga. Saat nikah, dia nggak dapat uang sama sekali. Uang pemakamannya dipotong setengah. Matinya nggak jelas. Gue tadinya mau beli rumah buat nikah pakai hadiah ini. Beneran cuma jadi beban. Kalau tahu begini, mending dulu nggak usah lahirin. Ada ya ibu sama adik kayak lo gini? Pelan-pelan dong. Nanti mereka dengar, kita duit segini aja udah habis. Pak, Bu, jadi selama ini, apa kalian melihatku begitu?
hantu. Hantu apaan sih? Lo kan ibunya dia. Takut sama dia ngapain? Bangun. Malu-maluin banget sih. Bukannya lo udah mati ya? Gue masih hidup kok. Kalian kecewa ya? Bagus deh. Gue ngerti sekarang. Dasar nggak tahu malu. Ternyata lo nggak mati. Dasar penipu semua. Balikin duit gue. Itu uang gue, bukan uang lo. Semua itu duit gue, tahu nggak? Balikin sini. Jangan kabur. Biarin dia mati lagi. Guntur Pradipta, lo tuh emang bener-bener brengsek. Selama ini, siapa yang selalu ngasih lo uang bulanan? Siapa yang selalu ngurusin keluarga ini? Kok kalian bisa tega banget sama gue? Lo malah berani mukul gue? Mengirim uang bulanan, bukankah itu memang tugasmu? Uang yang lo kasih cuma cukup buat gue main sebentar. Itu juga salahmu. Dasar nggak guna. Guntur, sudah cukup. Jangan bicara lagi. Apa maksudmu? Salahku? Lihat akibatnya sekarang. Udah kacau begini. Sekarang udah deh. Angpau hilang, uang juga lenyap. Masih pesan meja sebanyak ini. Tanya dia, berapa kerugian yang harus diganti? Kalian nganggep gue apa sih? Barang dagangan? Udah Melati, jangan nangis terus di sini. Emang begini ya hidup perempuan. Kenapa kalau jadi barang? Lagian lo juga bawa sial. Mama, bukannya mama juga perempuan? Cukup, udah jangan ribut lagi. Berantem di sini malu ya. Barang. Oh ya, Widudif. Pak Darto di desa sebelah katanya siap bayar 100 juta buat nikah. Kocok kan? Anak gue emang paling pintar. Mama telepon dia. Kalian mau ngapain sih? Mau ngejual gue ya? Pak Darto di desa sebelah itu. Umurnya sudah hampir senja. Dia bikin 5 istrinya mati disiksa. Kalian masih keluarga gue nggak sih? Ngomel-ngomel mulu, berisik. Kamu yang selingkuh, ngaku-ngaku berbuat begitu. Mereka mungkin malah muak sama lo. Saya nggak pernah lakuin itu. Hati saya bersih. Siapa peduli lo lakuin atau enggak? Pokoknya hari ini, lo harus nikah. Kalau enggak, gue paksa lo. Gue kasih tahu ya. Gue udah nikah. Kurang ajar. Kenapa lo gak kasih tahu gue? Langsung nikah aja. Lo, gue hajar lo. Jangan marah, jangan marah. Kakak nikah, itu kan kabar baik. Kita harus buat kakak senang dong. Kak, cowok itu duitnya berapa sih? Keluarganya usahanya apa? Terus, uang mahar. Dikasih ke lo berapa duitnya? Guntur Pradipta, gue kasih tahu lo, dia itu cuma supir. Uang mahar nggak ada sepeser pun. Besok gue langsung bikin resepsi. Supir? Supir? Lo gitu aja murah-murah jual diri lo. Terus, adik lo gimana? Lo emang gak punya hati? Pak. Lo, bikin gue marah. Di mata kalian berdua cuma si Guntur Pradipta yang nggak berguna ini. Kalau gitu, gue anggap aja nggak pernah punya keluarga ini. Jangan pergi, ya. Aduh, duitnya udah gue bawa semua. Istri gue mana? Melati Pradipta, sayangku. Lo di mana sih? Suami lo udah datang nih. Orangnya mana? Udah nikah. Udah nikah. Lo ngerjain gue? Ya. Bukan, Direktur Adinata, jangan dulu marah. Kakak gue cuma menikah sama sopir miskin. Tak punya uang atau kekuasaan. Gue bakal rebut pengantinnya, pokoknya orangnya gue kasih ke lo. Cepat pergi. Ambil segera. Ayo. Astaga, ini nih hotel satu-satunya di seluruh negeri yang punya 6 bintang. Taman Mawar, ya ampun, ngadain pesta nikah di sini harus keluar uang belasan miliar, kan? Bukan cuma itu.
Ini tuh Taman Mawar. Tema ini super mewah. Punya uang belum tentu bisa pesan. Reservasi harus 3 tahun sebelumnya. Bokap gue bilang, dia cuma pantas pesen ruangan paling murah di Taman Mawar. Bagaimana bisa begitu ya? Bapak angkatnya itu manajer di PT Dasa. Loh, hartanya udah ratusan miliar. Aduh, pantes aja jadi menantu idaman gue. Hahaha, tidak seperti Melati. Si miskin itu. Kerjanya di sini cuma bersihin toilet orang. Dia nggak pantas banget. Oh iya, hari ini pas banget. 7 harinya dia, kan? Pantes di kalender dibilang hari ini tuh hari baik. Melati Pradipta, Melati. Emang lo lebih cantik? Terus? Nggak cuma cowok lo, anak lo juga udah gue ambil. Lo selamanya cuma pantas diinjek-injek sama gue. Rini, di mana ayah mertua? Kau belum hadir? Hari ini PT Dasa Santoso Direktur Santoso gelar pernikahan besar. Ayah bantu persiapan. Gue juga nggak kenal cewek itu. Hoki banget ya. Pernikahannya bareng kita. Bila ayah sudah tiba, minta kenalkan gue baik-baik. Kalau bisa dekat dengan Direktur Santoso. Melati Pradipta. Apakah ini mantan istri Rudi Gunawan setelah selingkuh? Bukannya dia bunuh diri karena malu? Melati Pradipta. Bukankah lo udah mati? Kalian ngapain di sini? Rudi Gunawan. Bukannya kamu bilang Melati Pradipta sudah wafat? Guntur Pradipta bilang masih hidup. Apa itu benar menurutnya? Melati Pradipta, diam-diam selingkuh, ninggalin anakku. Kenapa? Hari ini, apa sengaja datang buat ganggu pernikahan anakku? Gue nggak begitu. Yang selingkuh dan nggak setia itu mereka. Enggak, bukan gue. Kenapa lo pakai baju pengantin? Gue di sini buat nikah. Hahaha. Nikah? Jadi beneran lo punya cowok lain di luar? Baru beberapa hari cerai? Mau? Buru-buru kasih anak gue malu gitu? Seharusnya itu disampaikan ke anak kesayanganmu. Mereka berdua itu, mereka yang patut dihukum. Lah. Jangan makin gak tahu malu deh. Kakak. Semua dengerin gue. Perempuan ini, dia selingkuh di belakang suaminya. Kacau banget. Saat keluarga siapin pemakaman, dia malah bikin keributan. Kok bisa seperti itu ya? Iya, gak nyangka. Sama sekali gak terlihat. Kelihatannya baik, ternyata gak. Lo ngaco. Gue gak ngaco. Karena gue itu adik kandungnya. Perempuan ini gak setia, gak hormat keluarga, gak bermoral. Hari ini gue kesini buat mewakili keluarga Pradipta dan resmi mutusin hubungan sama dia. Melati Pradipta, gue nggak nyangka lo bisa berubah kayak gini, tapi karena kita udah sahabatan banget. Selama lo mau ngaku salah, gue masih bisa maafin lo. Maafin gue? Lo nggak layak. Apakah gue pantas? Cepat bawa perempuan ini pergi. Tangkap dia sekarang juga. Di wajahnya itu ukir kata perempuan nakal. Semua nih lihat baik-baik ya, lihat perempuan nggak tahu malu kayak gini. Kalau cuma dilepas gitu aja kebangetan murahnya buat dia. Katanya dia suka selingkuhkan. Suruh aja dia tunjukkan aksi selingkuhnya biar semua ikut seru. Om Deddy. Hahaha. Ngapain sih lo? Orang sebanyak ini nggak enak dong. Om Deddy, jangan-jangan lo nggak bisa ya? Dasar bocah, lo ngeremehin siapa sih? Lo mau ngapain? Jangan dekati gue. Kalian semua benar-benar kejam. Hari ini gue mending mati daripada biarin kalian berhasil. Perempuan murahan. Gue udah bayar mahal tahu. Mau mati? Gue harus puas dulu baru boleh.
Tolong gue. Arman Santoso. Tolong gue? Hari ini, bahkan Arman Santoso datang pun gak bakal bisa nolong lo, hahaha. Berhenti. Direktur Santoso. Berhenti. Lol. Melati. Maaf ya, gue telat. Arman. Jadi lo tuh cowok. Peliharaan yang dicari kakak gue. Lo cuma sopir bau, ngapain sih di sini? Kalau sadar diri, cepetan sujud, minta maaf sambil ketrop. Hah? Jangan tunjuk-tunjuk gue pakai jari. Suruh dia keluar. Pukul sampai babat. Dasar bocah. Apa lo tahu gue ini? Aku kepala desa Rimba. Lo tahu nggak nama Rimba itu dari mana? Desa Rimba? Takut kan? Berlutut yang baik di lantai, ketuk kepala 100 kali. Baru gue maafin. Siapa nih anjing tua? Bawel banget. Sampaikan ke kakak gue dalam 10 menit. Desa Rimba dicoret dari daftar. Lol. Kalian itu siapa sih? Kak. Semua yang terjadi hari ini harus mereka bayar 1000 kali lipat. Tenang aja. Hari ini harus bisa bikin Melati lega. Aku gak layak pakai nama Santoso. Ayo. Ngapain sih kalian? Lo tahu nggak gue siapa? Gue dari PT Dasa Jaya. Lepasin gue. Lo mau ngapain? Serat keluar. Kebiri dulu. Baru dipukulin. Jangan biarkan dia mati sebelum selesai. Apa tujuan kalian? Mengapa urus keluarga saya? Direktur Santoso, pemimpin PT Dasa Jaya, putra mahkota legendaris Kota Indah. Pak Arman. Apa dia itu direktur utama grup Dasa? Apakah benar Direktur Santoso serius? Direktur Santoso. Lo direktur utama grup Dasa? Di depan lo, saya cuma Arman Santoso. Yang tadi ngerjain istri gue. Itu kalian kan? Istri. Direktur Santoso, dia itu perempuan murahan, gak mungkin jadi istri lo. Direktur Santoso memang sudah tua. Umur dia nggak cocok buat lo, Direktur Santoso. Direktur Santoso, apakah Anda belum tahu? Beberapa waktu lalu perempuan ini selingkuh. Bikin anak gue ceraikan dia. Lo pasti udah ketipu sama dia. Tampar mulutnya. Direktur Santoso, lo demi ayah gue. Beri mereka peluang. Siapa ayah lo? Ayah gue Dedi Adinata, manajer grup Dasa. Lo yang dulu angkat dia. Dia udah gue pecat. Pecat? Kapan dipecat? Sekarang. Sebentar lagi. Suruh Dedi Adinata bersihin barang. Angkat kaki. Gue hampir lupa. Yang ngatur-ngatur Melati juga lo kan? Tampar mulutnya. Kasih kalian 1 menit. Pulihkan nama Melati. Kalau enggak, tahun depan, hari ini jadi hari kematian kalian. Direktur Santoso, aku bicara jujur kok. Melati Pradipta wanita murahan. Gue punya bukti. Bukti? Arman Santoso. Ada bukti di HP gue dia selingkuh. Dia itu cewek gak baik. Melati Pradipta. Lihat aja kali ini lo tamat. Melati Pradipta, lo udah janda tua masih mau deket-deket keluarga Santoso, mimpi di siang bolong. Kalian. Masih ada 30 detik. Kak, mau nunggu apa lagi? Langsung beri mereka pelajaran untuk balas dendam. Buat kakak ipar. Mulai sekarang, yuk. Ampun. Direktur Santoso, ampun. Ampun, Pak Direktur. Jangan bunuh gue. Gue ngaku. Semua karena mereka bertiga. Anak durhaka. Lo diam. Minggir. Lo lanjut ngomong. Semuanya karena bokap dan Rini. Mereka rencana ini. Mereka menjebak nyokap gue, paksa cerai, dan malah mau bunuh dia juga. Gue nggak salah apa-apa. Keluarga itu memang diadap semua.
Tolong, sini. Tunggu. Direktur Santoso, harus banget ya, segala ini. Kalau gue segala itu, kenapa? Ini tempat resepsi nikah gue. Berani sekali kalian usir aku dari resepsi pernikahanku sendiri. Iya. Tempat ini pilihan bokap buat nikah hari ini. Meski lo CEO Dasar Group, kamu tetap gak boleh bikin rusuh di sini. Berhenti. Pak. Pak Mertua, tolong gue. Tolong lo. Gue hajar lo sampai mampus. Pak. Pak. Pak Mertua, mereka bikin ribut di acara nikahan gue, kenapa lo mukul gue? Akara lo. Ci, buka mata lo lebih lebar. Emang lo pantas. Pak Mertua, ada apa sih ini? Diam. Gue nggak anggap lo mertua. C, aku nggak anggap lo menantu. Pergi lo, pergi. Nak cepet bangun. Ayo buru-buru pergi. Direktur Santoso. Direktur Santoso. Direktur Santoso, maafin kami. Kami udah sadar salah. Tolong jangan pecat saya. Direktur Santoso. Kak. Tolong bantu saya. Jangan biarkan mereka mendekat. Kak, tolongin gue dong. Gue hampir dipukulin sampai mati. Kak. Gua kan adik kandung lo. Keluarga Pradipta cuma gue yang bisa nerusin keturunan Kak. Semua salah. Salah gue. Sialan lo. Dia benar-benar tidak punya hati. Pura-pura adik. Gue juga anak kandung nyokap gue, Mak. Ampuni gue. Gue bakal urus lo sampai tua. Sialan lo. Pilihan ada di tangan lo. Mau lo putusin gimana aja. Gue bakal dukung. Maaf. Aku udah putus hubungan dengan keluarga Rudi Gunawan dan keluargaku. Gak ada lagi urusan sama sekali. Arman Santoso, bawa mereka ke kantor polisi. Apa? Bawa pergi mereka. Siap. Kakak. Mama. Kakak. Mama. Ibu Santoso datang. Gak nyangka Direktur Santoso nikahin wanita setua ini. Dia beda banget sama lo. Kamu dan Direktur Santoso teman lama. Diam lo. Arman Santoso, sudah lama aku mengejarmu. Aku tak percaya kamu menikahi wanita tua ini. Anto, memang sangat dermawan ya. Kalau emas bernilai belasan miliar, dijadiin hadiah pernikahan. Kalau dijumlahin semua, jumlahnya pasti ratusan miliar. Drong, jadi gimana? Apa yang lo pikirin? Itu semua punya istri lo. Lupa adik sendiri gara-gara istri. Lo pasti melatih Pradipta ya? Iya. Bagus juga. Anak ini pilihan matanya oke juga. Hahaha. Halo Bu Santoso. Masih panggil Bu Santoso? Mama. Hahaha. Gitu dong. Kalian ngapain bengong? Cepetan bantuin menantu gue ganti baju. Siap. Nyonya muda, silakan ke sini. Melati Pradipta sangat menawan. Gelang giok ini milik keluarga Arman Santoso. Tante, ini mahal banget. Gue nggak bisa terima. Sini. Mulai sekarang, ini jadi milik lo. Makasih, Mama. Jangan nangis, pernikahan sebentar lagi mulai. Tunggu dulu. Kenalan dulu yuk, gue Widya Suryani.
Direktur Utama PT Suryani Group, teman masa kecilnya Kak Arman. Halo, gue Melati Pradipta. Senang bisa bertemu. Oh, Tante Melati. Memang beda dari yang lain. Pantes aja Kak Arman suka banget sama lo. Oh iya, boleh nanya nggak Tante Melati? Sekarang kerja di mana? Ya, berapa usianya? Ya. Widya Suryani, kalau nggak bisa ngomong baik, diam aja. Jika tidak, pergi saja. Kak Arman, gue nggak maksud kayak gitu. Barusan tadi... Jangan panggil sedekat itu. Kita hanya beberapa kali bertemu saat kecil, bukan teman dekat. Arman Santoso, aku ini putri keluarga Suryani. Dari segi penampilan dan status, apa aku kurang buatmu? Lo lebih milih nikahin cewek yang udah punya anak daripada sama gue. Aku dengar Tante Melati masih berjualan di wilayah utara kota, benar? Tahun ini kayaknya udah hampir 40, ya? Tampar dia. Stop. Apa yang dia bilang salah? Kenapa kalau lo nikah sama Arman Santoso, lo pikir lo bisa jadi orang hebat gitu? Nikah sama dia cuma bikin hidupnya makin susah. Lo nggak pantas, tau nggak? Usir dia. Lepasin gue. Gue bilang, kalau lo cinta dia, kamu nggak pantas diperlakukan begini. Paham? Lepasin gue. Gila banget, cewek. Kakak ipar, jangan dengarkan omongannya. Kakak gua dan dia tidak ada apa-apa. Melati, tenang aja. Hari ini, Widya Suryani bakal merangkak minta maaf di depan lo. Body count sebrajeng. Melati, jangan biarkan omongan cewek itu mempengaruhi kamu. Jangan terpengaruh. Arman, menurut gue kita. Pak Santoso, saatnya dimulai. Mulai acaranya sekarang. Mulai aja. Pak Arman Santoso, bersediakah menikahi Melati Pradipta jadi istri kamu bersama di hadapan Tuhan, dan mulai kini akan selalu menjaga dan menghormati dia, menghibur dia, sebagaimana mencintai dirimu, baik saat kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, tetap setia sampai akhir hayat. Gue bersedia. Melati Pradipta, apakah lo bersedia? Apakah kamu siap menjadi istri Pak Arman di hadapan Tuhan, bersatu dengannya, dan akan selalu melindungi? Lo cuma bikin hidup dia makin susah. Lo sama sekali nggak pantas. Kayaknya tahun ini umurmu hampir 40 ya? Lo nggak seharusnya begini kalau beneran cinta dia. Lo nggak layak, paham? Sampai akhir hayat, lo bersedia nggak? Melati. Saya nggak mau. Apa? Arman. Maaf. Saat gue lahir, lo belum lahir. Saat lo lahir, gue udah tua. Gue menyesal lo lahirnya terlambat. Lo menyesal gue lahir terlalu cepat. Maaf, Arman. Gue nggak bisa nikahin lo. Melati. Melati Pradipta. Kak. Perempuan ini gila apa ya? Direktur Santoso udah ngelakuin banyak banget buat dia. Tapi dia malah berani sekali batalkan pernikahan di depan umum. Tidak malu keluarga Santoso, cewek ini memang cari masalah, nggak tahu diri. Tapi ya udahlah. Sebenarnya dia juga nggak pantas buat Direktur Santoso. Direktur Santoso, kalau dia nggak mau nikah, anak gue bisa kok. Asal lo bilang aja, gue langsung suruh dia nikah sama lo. Semua diam. Melati. Gue tahu lo lagi takut apa. Tapi tenang aja. Gue pasti bakal buktiin ke lo. Kak, kakak ipar kali ini memang kelewatan banget. Tapi, lo berdua emang gak cocok sih. Gimana kalau? Pikir lagi deh. Gak usah. Berhenti. Bu. Gue bilang jangan pergi. Keluarga kita udah cukup malu. Kalau lo pergi lagi, gimana keluarga kita bisa dihormati di negeri naga? Komedinya hari ini udah cukup lah. Andi, pulangin kakakmu. Gak perlu. Meskipun hari ini gue jatuh dan malu,
Gue tetap bakal kejar Melati. Berhenti. Kalau lo hari ini keluar dari pintu ini, jangan anggap gue ibu lo lagi. Ajak kakakmu pulang. Lah, Arman Santoso. Kenapa Melati Pradipta harus terang-terangan menolak nikah? Gue dan Arman Santoso memang dari dunia berbeda. Aku nggak bisa terus buat dia menderita. Gue jadi egois. Gue sendiri lihat Direktur Santoso itu. Aku benar-benar sayang banget sama kamu. Demi kamu, Direktur Santoso berani langgar perintah ibunya. Keluarga Santoso sekarang jadi topik gosip di Kota Indah. Gue yang salah sama dia. Saya punya banyak utang padanya. Utang ini takkan terbayar. Kayaknya cuma bisa dicicil nanti. Udah deh, aku antar kamu, ya. Melati Pradipta. Melati, lo kenapa? Melati. Dokter, sebenarnya Melati kenapa sih? Dia lagi hamil. Hamil? Beneran? Lo nggak salah kan? Walaupun baru beberapa hari, tapi nggak mungkin salah. Melati Pradipta, Melati. 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 Mengapa kamu minum alkohol banyak? Arman Santoso baru hari ini gue benar-benar sadar. Keluarga gue nggak ada yang peduli sama gue. Mereka semua cuma anggap gue orang nggak berguna. Melati Pradipta, tapi lo masih punya gue. Gue nggak akan pernah ninggalin lo. Beneran? Kalau lo nggak percaya sama gue bisa sumpah. Syukurlah, Melati. Keluarga Santoso sangat peduli keturunan. Sekarang lo hamil anak Santoso. Semua masalah selesai. Saya akan telepon beritahu Direktur Santoso. Jangan, Intan. Jangan kasih tahu Arman ya. Anak ini gue mau urus sendiri. Apa? Lo gila, Melati. Lo harus diam kalau Arman tanya. Jangan bilang apapun. Bagaimanapun, ini tetap bagian dari keluarga Santoso. Arman seharusnya punya hidup lebih baik. Jadi anak ini nggak gue sampai dia tahu. Melati. Melati, akhirnya gue nemuin lo juga. Arman, bagaimana bisa ketemu gue? Lo sakit ya? Sakit apa? Biar gue cek dulu. Gue nggak apa-apa. Gue tanya dokter dulu ya. Direktur Santoso, dia beneran nggak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Kenapa kalian tegang? Emang iya? Sebenarnya cuma penyakit perempuan gitu aja. Makanya tadi. Beneran? Beneran kok. Keluarga pasien ibu hamil, silakan ke meja pendaftaran. Ibu hamil. Ibu hamil apa? Lo keluarga dari ibu hamil itu? Iya. Gue suaminya. Silakan ke sini untuk tanda tangan. Melati. Lo hamil. Iya. Syukurlah. Anak itu bukan anak lo. Bukan anak gue? Maksud lo? Apa lo ninggalin gue karena anak ini? Maaf, Arman, gue nggak pernah cinta lo. Di mata gue, lo cuma alat buat balas dendam gue. Walau tanpa anak ini, kita memang tidak pernah cocok. Mending kita cerai aja. Enggak. Gue nggak percaya. Meskipun anak ini bukan anak gue tetap mau besarin dia. Jadi ayahnya. Melati, percaya sama gue. Tapi gue nggak mau. Mudah jatuh cinta, sulit bertahan bersama. Gue nggak mau lo nanti lihat gue tua dan jelek, terus lo jadi jijik sama gue. Lo paham gak? Melati. Besok pagi jam 8. Ketemu di kantor catatan sipil.
Halo, Direktur, jangan cerai. Itu memang anakmu. Apa? Anak itu anak gue? Melati hamil anak gue. Dia hamil anak gue. Melati Pradipta, lo tuh lebih parah dari binatang anak kandung sendiri aja lo tega. Sampai bikin nenek meninggal. Pak, ini, cepetan cari cara dong. Zara, menurut lo sekarang, masih kurang siap, ya? Mau semua keluarga kita hancur gak bersisa gitu? Hah? Belum tentu juga. Melati Pradipta dia bukan cuma nggak nikah sama Direktur Santoso, ditolak di depan umum, bikin keluarga Santoso malu. Jadi bahan ketawaan si kota indah Melati Pradipta tuh. Sudah tamat riwayatnya? Ini benar-benar balasan karma. Cewek kampung seperti dia memang gak cocok di keluarga Santoso. Melati Pradipta gue mau lihat kali ini loh. Biar. Berisik banget sih. Dasar perempuan sialan. Rasanya seperti kehilangan arah. Dendam ini harus terbalas. Gue, Rudi Gunawan, gak layak disebut manusia. Berhenti. Bu, nenek gue meninggal karena lo. Apa nggak malu ngejar cowok muda itu? Melati Pradipta lo punya selingkuhan? Beri gue 10 miliar. Cepetan keluar. Turun dari mobil. Ayo turun. Turun. Turun, turun, turun. Ibu yang meninggalkan keluarga dan anak. Cepetan turun. Turun. Ayo cepat turun. Turun, turun. Turun. Melati, jangan pergi. Bahaya banget. Selama ini, demi dia, Cepat turun, ayo. demi keluarga ini, gue rela ninggalin kerjaan, ngurus rumah tangga. Akhirnya dia malah nyalahin gue kurang cari uang. Mau kubur gue hidup-hidup, nikah lagi. Dia udah hancurin semua harga diri gue. Intan, gue udah gak tahan lagi. Turun. Melati emang agak dewasa. Tapi kita berdua udah kejadian kok. Mama seneng dikit lah. Namanya dewasa. Dia bisa lahirin kamu lagi. Tante, keluarga Santoso itu udah 10 generasi cuma punya satu anak cowok. Dari dulu susah banget punya keturunan. Mama sering bilang ke Arman boleh nikah sama siapapun, bahkan kucing. Mama tetap setuju. Iya kan, Melati aja udah hamil. Masa mama masih mau pisahin kita? Lo ngomong apa? Melati hamil? Iya. Melati langsung hamil anak kembar 5. Masih ngapain di sini? Mama cepat jemput mantu dan cucu pulang. Sekarang dia nggak boleh stres sedikit pun. Paham? Awas ya, bikin dia marah. Kaki lo gue patahin. Melati dalam bahaya, Direktur. Apa? Berani ganggu keluarga Santoso. Gue habisi lo. Cepat pergi, kalian. Melati Pradipta akhirnya lo berani turun juga. Takut? Sama apa? Kalian kira jumlah kalian bikin kuat? Jangan kira bisa seenaknya ubah fakta. Nggak bakal gue biarin. Rudi Gunawan, lo mau ngapain sama Melati? Intan Mahendra, ini urusan keluarga gue. Saran gue, jangan ikut campur deh. Pergi sana. Urusan keluarga? Dari hari lo mau kubur gue hidup-hidup, kita udah nggak ada hubungan lagi. Siapa keluarga lo? Nyokap gue mati gara-gara lo. Lo mau pakai itu buat ngeles ya? Lo bener-bener nggak tahu malu. Karena lo nggak mau masuk penjara, paksa ibumu buat mengakui kesalahanmu. Lo tega banget nyalahin semua ke gue. Rudi, apa yang dia bilang benar? Jangan sampai kalian ketipu sama dia. Perempuan ini, dia sendiri yang mukul nenek gue sampai mati. Terus kaki gue ini, ya, kaki gue juga. Dia yang melukai. Luka dengan ayahku belum sembuh sampai sekarang. Mulut manis kayak gini masih mau menipu kita. Penipu? Penipu besar. Iya, masih aja mau bohongin kita. Melati Pradipta, sudah lama gak ketemu, kamu makin pintar bicara. Tapi hari ini, lo harus ikut mati bareng nyokap gue. Kamu juga harus mati. Tunggu dulu. Rudi Gunawan. Berani, ya?
Bunuh orang harus bayar nyawa. Itu udah hukum alam. Gue takut apa? Tangkap dia. Keluarga Santoso akan segera tiba. Jika pergi sekarang, masih bisa lari. Apa? Grup Dasa Santoso? Hahaha. Keluarga Santoso? Cih, jangan sampai kalian ketipu sama dia. Di pesta tadi, dia menolak lamaran di depan umum. Orang keluarga Santoso dibikin malu sama dia. Keluarga Santoso pasti pengen lo dikuliti hidup-hidup. Iya, benar sekali. Bisa jadi, ya, keluarga Santoso malah harusnya terima kasih sama kita. Iya, betul banget. Melati Pradipta, jangan berharap keluarga Santoso akan menolongmu. Bangun, deh. Lo cuma perempuan tua yang udah punya anak. Gak ada cowok yang bakal mau sama lo setelah ninggalin gue. Lo cuma bakal jadi budak di keluarga Santoso. Dasar lo lebih parah dari binatang, sampah. Ninggalin lo adalah keputusan terbaik yang pernah gue buat. Kurang ajar. Sekarang lo berani, ya? Udah lupa dulu gue sering hajar lo? Hari ini gue bakal ingetin semuanya. Melati? Berlutut. Di depan nyokap gue, lo harus sujud minta maaf. Jangan harap. Berhenti. Dasar binatang. Melati hamil anaknya Arman Santoso. Dengar baik-baik, kalau keluarga Santoso tahu, lo pasti bakal dibunuh tanpa ampun. Anak Arman Santoso. Hahaha. Intan Mahendra. Kalau lo mau bohong bisa nggak sih mikir dulu? Keluarga Santoso dikenal, 10 generasi hanya satu putra. Susah sekali punya anak. Umurnya berapa? Hampir menopause. Mana mungkin bisa punya anak? Udah cukup. Perempuan murahan. Apa lo kira gue bercanda? Oke, hari ini gue temenin lo main sepuasnya. Lo bener-bener cari mati ya? Katanya lo bilang dia hamil anaknya keluarga Santoso. Hari ini aku sendiri bakal bunuh anak itu biar dia mati perlahan. Gue bakal mukul sampai lo keguguran. Mukul terus, mukul. Cara lo bagus juga. Gak peduli dia hamil apa enggak. Kalau hamil pun, anak haram itu sudah dihajar. Siapa tahu, coba, bener juga. Arman Santoso lo di mana? Sih, pura-pura banget. Jago aktingnya. Hari ini, gue bakal mukul dia sampai mati. Jangan. Intan. Harus antre kalau mau mati. Intan. Melati Pradipta. Jangan coba sentuh istri keluarga Santoso. Direktur Santoso. Direktur Santoso, kenapa datang ke sini? Santai. Hanya segini? Kamu yang harus mati. Melati Pradipta. Arman Santoso. Melati. Melati. Direktur Santoso. Cepat bantu Melati. Gue mau mereka hilang selamanya. Direktur Santoso, ampun. Kami takkan ulangi lagi. Tenang, Kak. Jangan berani sentuh kakak ipar dan keponakan gue. Mereka takkan ada kesempatan reinkarnasi. Andi Santoso, saya antar kakak ipar ke RS. Melati. Arman Santoso. Melati. Akhirnya lo ngerti. Anak kita mana? Arman Santoso. Anak kita kemana? Anaknya dia. Jangan menangis, ya. Anaknya masih ada kok. Anaknya masih ada. Beneran? Lo nggak bohong kan? Tentu aja. Cuma kata dokter, perasaanmu lagi nggak stabil. Banyakin istirahat, jaga diri. Syukurlah. Syukurlah. Tapi tadi lo bilang, anak kita. Gue. Lo salah dengar. Melati, ikut gue pulang yuk. Aku pasti jaga kamu dan anakmu baik-baik. Gue udah bilang, anak ini sama lo, nggak ada kaitannya. Gue bakal urus dia sendiri sampai dewasa. Gue pamit dulu.
Kamu nggak bisa seenaknya. Kamu nggak bisa semaumu. Lo ngapain sih? Turunin gue. Cepat. Ikut gue pulang. Selamat pagi, Tuan Muda dan Nyonya Muda. Arman Santoso. Mungkin lebih baik gue balik. Tenang aja, nanti juga terbiasa. Aduh, hahaha. Aduh. Menantu kesayangan, akhirnya kamu datang. Keponakan lucu gue baik-baik aja kan, Kak? Silakan masuk dulu. Melati, jangan ungkit masalah dulu lagi. Mulai sekarang, ini rumah lo. Jaga kehamilan dengan baik mulai sekarang. Lahirin cucu yang sehat dan gemuk. Paham kan? Ini. Dasar bocah bandel lo kurang ajar ya. Beli baju apaan sih? Mau cekik cucu gue? Bu, ibu lebay banget sih. Melati baru hamil kok. Cucu ibu aja belum terbentuk. Aduh. Jangan berani melawan saya. Lo kira gue nggak paham? Suruh beli ya beli. Tante beneran gak usah. Arman Santoso udah beliin kue banyak banget. Melati lo nggak usah ikut campur ya. Baiklah, gue pergi beli sekarang. Mau kemana sih lo aja capek? Melati juga capek tahu gue bilangnya. Melati baru hamil paling butuh istirahat sekarang. Seseorang. Pilih-pilih aja. 130 juta. Tante ini mahal banget, gue nggak bisa terima. Melati lo jadi menantu keluarga Santoso, ini nggak masalah besar. Apaan sih? Semua itu model lama, buang saja dan ganti yang baru. Siap. Tante, beneran gak usah. Jangan khawatir ya. Silakan lanjut pilih. Udah ya hari ini segini dulu aja. Besok lanjut lagi. Siap. Ayo kita pergi. Pulang dari rumah sakit. Gue antar lo mandi dulu ya. Mandi? Iya. Kayaknya nggak baik buat bayi. Deh, sudahlah. Mending jangan dipakai, ya. Nanti kalau udah tua, apakah Arman Santoso masih akan suka sama gue? Nggak mau mikirin. Bayi di sampingku sudah cukup. Mas, ini semua. Produk ini dipilih dari dokter kulit terbaik. Paling cocok untuk kulit Bu Melati. Gunakan pagi dan malam, sekali sehari. Baik. Mas, teknik yang barusan gue ajarin, udah lo inget semua? Udah tahu kok. Oke, lo keluar dulu, ya. Siap. Lo ngapain di sini? Ini kamar gue. Kalau nggak di sini, mau kemana? Gue pergi dulu ya. Jangan macem-macem. Gue lagi hamil, tahu. Jangan mikir yang aneh. Aku mau olesin minyak perawatan. Ngapain sih pakai itu? Kamu sering cemas tentang penuaan. Ini harusnya bisa bantu lo. Jadi, nanti lo mungkin gak usah khawatir lagi soal itu. Sini. Lo ngapain? Gue olesin minyak perawatan buat lo ya. Oles di mana? Ya tentu aja di seluruh badan. Cepetan rebahan deh. Gue sendiri aja nggak apa-apa kok. Lo bisa olesin gak?
Aduh, lo nggak bisa olesin, jadi rebahan aja. Dengerin gue, ya, cepetan. Apa lo mau ambil untung dari gue? Lo kan istri gue. Sudah sering lihat semua bagian tubuhmu. Lo juga lagi hamil anak gue. Kenapa nggak minta mbak asisten aja? Itu. Cepetan rebahan aja, gue mulai sekarang ya. Tinggal 2 bagian lagi, hampir selesai. Gue nggak peduli, nggak mau oles lagi. Tua sih tua, santai aja. Lo yakin? Iya. Arman, tolonglah. Jangan paksa aku pakai ini lagi. Asal gue nggak pakai ini, lo bebas suruh gue. Lo yang ngomong gitu? Ya. Nanti kalau lo pakai alasan umur buat nolak lagi, hati-hati ya. Aku bisa hukum kamu. Ternyata lo. Arman Santoso, berani sekali demi perempuan tua. Dasarnya apa? Direktur Suryani tertekan karena dasa grup. Grup kita rugi besar banget kalau gini terus. Perusahaan kita bisa segera bangkrut. Loh, tolong cari solusi, dong. Aduh, gue juga bingung mau gimana. Dia sudah jatuh hati sekali pada wanita tua itu. Demi suruh aku minta maaf. Tega benar begitu. Perempuan licik itu entah pakai cara apa lagi. Posisi menantu keluarga Santoso pasti jadi milikmu. Sayangnya kini Direktur Santoso anggap dia sangat berharga. Kita jadi susah buat bertindak. Kalau dia mau pergi sendiri gimana? Kak Arman. Widya Suryani. Kok lo sih mana kakek Suryani? Hari ini kakek lagi kurang sehat jadi gue yang gantiin. Kak Arman, lo duduk dulu aja. Gue datang hari ini khusus buat minta maaf. Gue nggak seharusnya ngomong gitu. Gue harap lo bisa maafin keluarga Suryani. Yang harus lo maafin bukan gue, tapi Melati Pradipta. Melati Pradipta? Apa yang dia berikan hingga membuatmu begitu? Gue ini Widya Suryani, anak orang kaya, apa gue kurang dari dia? Gak ada yang bisa kalahin dia. Lagi pula, kalau lo nggak mau sujud minta ampun ke Melati, kayaknya perusahaan Suryani udah nggak perlu ada lagi. Lo ngomong apa? Suruh gue berlutut. Gue ini Widya Suryani, tahu? Ya udah. Gue setuju. Gue bakal berlutut minta maaf sama dia. Jangan coba-coba main-main. Ya, kalau enggak, risiko ditanggung sendiri. Gue, Widya Suryani, sekali ngomong, nggak bakal gue ubah. Papi, pegang janji lo, ya, jangan ganggu Surya Mandiri lagi. Selama lo bisa dapetin maafnya Melati, semua akan sesuai harapanmu. Kak Arman, lo kenapa? Kak Arman. Berhasil. Kalian. Ini apaan sih? Kak,
Jangan salah paham, kemarin kita kebablasan minum. Jadi impulsif, akibatnya begini. Widya Suryani. Melati, lo percaya sama gue. Silakan dengar dulu. Hai PH, cuma emak-emak dari kampung. Mau lawan gue pakai apa? Jadi menantu keluarga Santoso, cuma gue yang pantas. Gak perlu dijelasin. Percaya sama kamu. Apa? Melati Pradipta, makasih udah percaya banget sama gue. Dulu waktu gue difitnah, kamu juga langsung percaya sama aku, kan? Asal dua orang benar-benar saling mencintai, semua tipu muslihat bakal kalah juga. Kak Arman. Widya Suryani, lo bener-bener kira gue nggak tahu. Bagaimana cara lo bikin gue pingsan dan bawa ke sini? Kak Arman, maksud lo apa? Kita mabuk, makanya jadi begini. Trik kekanak-kanakan lo gitu. Lo yakin bisa nipu gue? Arman Santoso, kamu paham gak sih? Hanya aku yang sungguh mencintaimu. Perempuan tua itu gak benar-benar cinta padamu. Dia cuma ngincer duit lo aja. Lo tahu gak? Hah? Lo rela demi cewek itu lo mukul gue? Widya Suryani, jangan pernah sebut nama Melati lagi. Jangan salahkan gue kalau keluarga Suryani gak dapat solusi. Aku beri kamu 10 menit. Silakan akui ke polisi. Ini kesempatan terakhir lo. Ayo pergi. Lo maafin gue aja ya. Melati Pradipta. Pegang tangan Widya Suryani aja deh. Andi Santoso, berhentiin mobil. Melati Pradipta, percaya sama gue? Mau kemana sih? Melati Pradipta. Jangan teriak, Kak. Mbak Melati nggak akan peduli. Kok lo tahu? Kamu senang lihat orang menderita. Lo nggak sadar kalau lo cemburu. Sudah jelas kenapa lo jomblo. Cemburu? Cemburu sama siapa sih? Turunin gue sekarang. Kenapa lo nyetir? Jangan teriak terus. Mbak Melati minta gue antar lo ke RS dulu. Melati Pradipta. Grup Dasa Santoso, istri CEO. Jualan martabak di sini ya? Apa kamu atau Direktur Santoso yang gila? Kenapa amanya jualan martabak, kan gak malu-maluin? Lagian nafkahin anak itu butuh duit kan? Melati, jangan keras kepala sama Direktur Santoso. Dia sayang kamu. Punya anak 5 sekaligus. Dia oke aja. Udah, berhenti jualan. Yuk, pergi sama gue. Lo sendiri yang mau punya anak 5. Bentar. Lo dapet apa sih dari Arman Santoso, kok lo selalu belain dia? Lo anggap gue apaan sih? Aku cuma mikirin kebahagiaanmu. Apa kamu gak punya hati? Ya udah, ya gue salah sangka sama lo. Grup Dasa Santoso, Intan Mahendra, Wakil Direktur Utama. Wah, Intan Mahendra nih. Mengorbankan teman demi jabatan, langsung naik. Wakil Dirut ya, maaf, gue harus pergi dulu. Balik sini dulu. Direktur Santoso dan Surya akan ketemu lo dalam 30 menit. Proyeknya penting banget. Gak perlu gue tekanin lagi kan? Pokoknya hari ini juga harus dapat PT Surya Mandiri. Siap. Halo Bapak Santoso. Gue udah tahu. Saya segera ke sana. Direktur Santoso, PT Surya Mandiri, ada masalah ya? Tenang aja, kita langsung bikin strategi. Janji 10 menit tugas kelar. Semua dengerin. 10 menit lagi siap. Martabak di wilayah utara kota. Langsung berangkat. Martabak. Direktur Santoso, jangan-jangan salah alamat. Direktur Surya, proyek besar nilainya ratusan miliar segera datang. Biarkan dia menunggu. Ya. Adik kecil, kenapa balik lagi? Aku bukan mau marahin kamu. Martabak buatanmu itu, martabakmu bikin anjing bingung. Mendingan lo tutup aja deh, daripada malu. Tante, 1 porsi lagi ya. Oke, siap.
Bu Melati, saya pesan 10 martabak. 10 porsi? Oke, tunggu sebentar ya. Segera jadi kok. Silakan duduk, saya berdiri saja. Enak nggak? Enak, enak banget. Tambah 10 porsi. Serius seenak itu? Iya, martabak favorit gue. Satu keluarga gue doyan banget martabak. Emang hebat banget. Cuma orang doangkan. Bu Melati, saya pesan 10 porsi martabak. Sebentar lagi siap, ya. Gue datang duluan. Pesan 20 porsi. Apa sih yang lo mau? Gue udah duluan di sini. Gue mau 50 porsi. Gue. Jangan dorong-dorongan, antre dulu. Minggir. Bu Melati, istirahat saja. Biar saya saja, Bu Melati. Orang-orang ini oke juga. Aksi mereka lumayan. Pak Asisten Lei, beri mereka bonus 3 kali lipat per orang nanti. Siap. Anak berbaju putih itu lagi ngapain, ya? Jangan berani dorong istri saya. Pecat saja nanti. Iya, siap. Dia di mana? Pak Asisten Lei, coba cari dulu. Dengar nggak? Dengar, Pak Santoso, Bu Santoso, di sini nih. Itu. Melati. Sebenarnya gue. Cuma kebetulan aja. Apa kamu yang undang mereka? Seseorang pesan 50 martabak. Lo sengaja bikin gue capek, ya? Enggak. Gue cuma pengen lo senang aja. Mana gue tahu mereka itu pada bego. Pesan sebanyak itu. Udah, gue paham. Bawa aja mereka. Jangan ganggu kerjaan gue. Lo, rame banget nih orang. Ngapain sih lo? Gue nggak takut. Maafin gue. Lepasin gue dulu. Udah, gue izinin kalian pergi. Lo juga pergi. Gue juga pergi. Ayo pergi. Melati. Gak bisa juga ya, cepet banget lo udah bikin Mbak lo maafin lo. Lo bilang Mbak lo udah maafin gue. Orderan nilainya ratusan miliar, jadi tebusan masa nggak dimaafin. Mama gue sering bilang gue boros banget. Menurutku, kakakmu memang benar-benar boros. Jangan banyak ngomong. Order dari PT Surya Mandiri sudah diambil? Tenang aja, semuanya gue pegang kok. Oke. Jangan nongkrong di sini. Risih. Masih harus jemput mbakmu. Oh iya. Tinggalin mobilnya. Terus gue gimana? Lo. Nih. Gue ini kan General Manager Daya Santoso Group. Masa lo suruh gue naik sepeda ngaco banget sih? Maaf ya, hari ini udah tutup. Kalian. Melati. Kak, gue benar-benar salah, tolong maafin gue ya. Saya tak mau masuk penjara. Kak, Bapak masih di ruang operasi tidur di sana. Kita belum bisa kumpulin dana buat bayar operasi. Lo beneran mau keluarga kita mati semua gitu? Iya Melati. Bagaimanapun juga kita saudara, darah daging sendiri. Bapak lo, dia udah hampir nggak kuat. Jangan berpura-pura lagi, bisa, lo semua udah ngapain aja? Masa nggak tahu di hati, lo kira gue masih sebodoh itu buat percaya sama lo semua? Kakak semua salah gue. Silakan pukul dan maki gue, terserah. Apa tega lihat bapak kita mati begitu? Melati, Mama sampai sujud ke lo. Tolonglah selamatin adik lo dan bapak lo juga. Kak, sekarang lo udah jadi menantu keluarga Santoso. Status lo udah tinggi. Asal lo bicara, keluarga Santoso bisa cabut tuntutan. Mereka bisa bantu kita biaya berobat agar keluarga hidup lagi. Uang berobat? Iya, bener gak banyak kok, cuma 100. Salah, 10 miliar. Kalau kurang, kita minta lagi sama kamu. Haha. 10 miliar. Guntur Pradipta, lo emang gak bisa berubah ya, dasar. Barusan gue kira lo semua mau tobat. Kak,
kamu sudah jadi menantu Santoso. 10 miliar doang gak keterlaluan kan? Iya Melati. 10 miliar itu buat keluarga Santoso memang gak berarti apa-apa. Lagian kita juga udah ngurusin lo bertahun-tahun. Minta segitu gak berlebihan kan? Uang itu jangan bilang gue gak punya meski gue punya. Gue gak akan kasih semuanya. Jangan lupa kita udah putus hubungan. Kak. Minta duit ke dia. Dia MAH udah dibuang keluarga Santoso, perempuan tua kayak dia mana ada duit. Rini Adinata, ngapain lo kesini terus? Apa maksud ucapan lo tadi? Maksudnya simpel banget. Dia tidak menikahi Direktur Santoso. Apa? Lo gak nikah sama Direktur Santoso? Kita pura-pura bantu dia terus. Kenapa lo liatin gue gitu? Kasih duit operasi bokap ke gue. Kenapa bengong? Dengar adik lo tadi nggak? Dasar cewek nggak berguna, dulu gue kira lo bakal jadi orang sukses, ternyata lo cuma sampah. Sampah? Kalau aku gagal, itu semua salah orang tua kayak kalian. Selalu pilih kasih sama anak laki-laki. Lo berani lawan gue? Ibu. Melati Pradipta, sekarang lo udah berani ya. Tapi hari ini, sekuat apapun lo jangan harap bisa keluar dari sini. Lo mau ngapain? Gampang. Gara-gara lo gue kehilangan segalanya. Hari ini gue bakal buat lo. Melati Pradipta, lo berani mukul gue? Saya sengaja mukul kamu. Kamu lebih buruk dari binatang, dasar bajingan. Mengkhianati teman, selingkuh dengan suami orang. Hati lo busuk banget, mukul lo aja masih terlalu ringan. Ngapain lo masih bengong? Serang dia. Hari ini, gue bakal bikin lo mampus. Serang. Mampus. Secantik ini, sayang banget kalau mati ya. Jangan mendekat. Lebih baik gue dan saudara gue nikmatin dulu. Urusan belakangan. Jangan dekat. Ah. Melati. Melati. Kamu baik-baik aja? Tidak, terima kasih. Melati. Ini gue, Irfan Pratama. Gak nyangka banget ketemu lo di sini. Lo memang masih secantik dulu. Irfan Pratama? Bukannya lo keluar negeri? Baru aja balik dari luar negeri, lo. Kita udah 20 tahun lebih nggak ketemu ya. Melati. Bu. Lo siapa? Gue suaminya. Bro. Candaan kayak gitu nggak lucu. Kalau lo bilang lo anak Melati, mungkin gue percaya. Irfan Pratama, ini suami gue. Melati, ada apa? Tadi nggak sengaja kejatuhan. Aku antar kamu pulang dulu. Oh iya? Terima kasih bantu Melati tadi. Jika butuh sesuatu, datang aja ke PT Daya Santoso kapan aja. Direktur Pratama. Direktur utama, ini orang yang selalu lo pikirin itu. Gue dengar katanya dia udah nikah ya. Karyawan PT Daya Santoso kan? Ayo, selidiki latar dia. Siap. Orang yang gue suka. Tak ada yang bisa merebut dariku. Melati, maaf ya, hari ini gue telat datang. Lo bikin gue sakit banget. Lo mukul gue. Kenapa kalau gue pukul lo? Lo bikin gue jadi malu depan teman, lalu berantem sama dia. Dengerin? Mulai sekarang, jangan pernah datang lagi ke kantor gue. Kenapa? Gue yang bikin lo sakit ya? Enggak kok. Arman punya lo tuh enak banget. Barusan itu kawok siapa? Maksud lo Irfan Pratama? Dia tuh temennya sama gue. Dulu dia sangat pintar belajar. Terus katanya sempat kuliah di luar negeri. Sekarang sepertinya jadi bos salah satu brand gitu. Baru aja balik ke Indonesia. Lo kenapa? Tidak apa-apa, Baidi. Saya ada urusan kerja. Gue duluan ya.
Lo cemburu ya? Enggak kok. Melati. Lo nyem gue duluan. Pertama kali. Cepetan katanya mau berangkat kerja. Ayo cepet. Ada masalah apa ya? Mengapa PT Surya Mandiri mendadak ubah rencana? Maaf kak, kali ini gue gagal urusannya. Tapi, menurut penilaian gue, PT Surya Mandiri merasa barang mereka sulit didapatkan. Harga jadi naik semaunya. Kamu pasti lelah seharian. Kamu pulang dulu istirahat. Gue urus semuanya di sini. Tenang Pak Pratama, penanggung jawab proyek dari PT Daya Santoso segera tiba. Oh iya, soal anak muda yang kemarin gue suruh lo selidiki, gimana hasilnya? Sementara, belum ada kabar Kak. Tidak berguna. Maaf, Direktur Pratama, mohon beri saya waktu. Aku pasti akan beri jawaban memuaskan. Ternyata lo nggak nyangka kita bisa ketemu lagi secepat ini. Kenalin lagi nih gue, Direktur Utama PT Surya Mandiri, Irfan Pratama. Arman Santoso. Konten Mania. Konten Mania. Bocah ini berani kurang ajar pada direktur kita. Pak Arman masih muda, tapi sudah jadi penanggung jawab proyek. Sikap sombong di Daya Group. Itu wajar sih. Tapi ya, anak muda, jangan terlalu arogan. Nanti, bisa susah sendiri loh. Kalau nggak arogan bukan anak muda namanya. Cuma seorang manajer proyek, berani pamer di depan direktur, kamu benar-benar nggak tahu diri. Manajer proyek. Emang bener nggak tahu diri. Sadar gitu baguslah. Pak Arman. Udah Lebih baik gue panggil lo Arman. Arman, ya gue nggak mau ngomong panjang lebar. Jauhin Melati. Lo berdua emang nggak cocok. Arman, ya, gue tahu lo buru-buru. Jangan terburu-buru dulu. Gue tahu lo suaminya Melati. Tapi umur kalian beda jauh. Kamu gak bisa beri yang Melati inginkan. Sedangkan gue, hanya aku yang bisa buat Melati senang. Seseorang yang hampir dilupakan Melati. Dari mana lo dapet rasa pede gitu? Lo, anak ini gak mau diajak baik-baik, keras kepala. Gue rasa lo cari mati. Udah cukup. Oh iya, hampir lupa bilang. Dengan modal kayak lo, belum pantas ngomong kayak gitu sama gue. Bocah, kalau berani, coba keluar hari ini. Orderan itu, jangan harap lo dapet. Ngancem gue ya? Coba aja. Cuma bocah bau kencur. Berani-beraninya rebut cewek sama gue. Pergi. Tolong bantuin aku. Reuni alumni. Oke, gue ngerti kok. Kenapa hari ini datang pagi? Mungkin karena tadi malam. Diam dulu. Ini semua salahmu. Tenang dulu ya. Buah sudah dicuci. Jangan lupa dimakannya. Hari ini gue mau pergi. Ikut reuni alumni. Waktunya terbatas. Gue nggak bisa lama ngobrol. Reuni alumni. Temen-temen lo nggak pernah ngajak lo reuni, kan? Sebelumnya memang nggak diajak. Tapi sekarang kayaknya Irfan Pratama yang ngadain. Saya juga kurang paham. Sih, maaf. Waktunya mepet. Gue harus pergi sekarang. Tunggu sebentar. Bye-bye.
Irfan Pratama. Lama banget nggak ketemu. Maaf ya. Gue telat datang. Teman kita dari pusat kota, Melati Pradipta, kan? Hahaha, nggak nyangka ya. Udah lama nggak ketemu masih cantik aja. Ah, apa sih? Aku sudah tua. Kesini. Melati. Dengar-dengar suami lo, Rudi Gunawan, sekarang bekerja di perusahaan global, PT Dasa Santoso. Lo lihat deh, bisa nggak bantu suami gue buat masuk juga? Mungkin ada kesalahpahaman. Gue sama Rudi Gunawan. Rudi Gunawan? Hahaha. Rudi Gunawan. Bukannya udah lama kena kasus terus di penjara? Kayaknya sekarang sih mesin jahitnya udah kepanasan tuh. Hahaha. Apa maksudmu? Suaminya Melati Pradipta lagi di penjara? Lo nggak tahu ya? Oh, gitu toh. Pantes aja gue curiga. Suami kerja di PT Dasa Group. Istrinya kok malah jualan di pinggir jalan? Ternyata setelah gue selidiki, dia pernah di penjara. Masuk bu itu. Kalau dilihat-lihat, cewek cakep itu nggak ada gunanya. Tetap aja harus nikah sama orang yang benar. Gue udah cerai kok. Suami gue sekarang udah sama orang lain. Aduh. Suami, baru ada masalah dikit, langsung cari cowok lain. Cewek model gini, padahal dulu gue sempet naksir dia. Untung banget dulu nggak jadi sama dia. Aduh, pinter banget deh. Untung nggak jadi bareng. Kalian tuh gak tahu apa-apa. Kenapa asal nebak hidup orang lain? Apa kalian tahu kejadian yang gue alami? Hah? Kalian punya hak apa buat ngomongin gue kayak gini? Melati Pradipta, lo marah-marah gitu? Jangan-jangan emang kena omongan kita. Lo panik ya? Lah. Udah. Kita kan teman lama semua, mending damai aja. Tapi ya, gue tetap mau bilang yang adil. Orang yang kasihan itu, pasti ada sisi buruknya juga. Kadang-kadang, mendingan cari kesalahan di diri sendiri dulu. Jangan selalu nyalahin orang lain terus. Benar banget. Setuju. Aduh. Direktur utama. Kenapa lo cepat banget datang? Gue mau sambut lo. Minggir. Direktur Pratama. Minggir dari gue. Direktur Pratama, kenapa lo mukulin gue sih? Emang gue yang harus dipukul, cepat minta maaf Melati. Jangan-jangan suaminya Melati Pradipta itu Direktur Pratama ya? Gue pantas mati, salah gue pantas mati. Direktur Pratama, maaf banget. Jangan salah paham, suaminya Melati bukan gue. Tapi alasan gue datang ke sini hari ini buat ngelamar Melati. Melati, lo mau nggak bareng sama gue? Aduh Melati, lo masih bengong aja ngapain? Direktur Pratama itu bos PT Surya Mandiri lo. Kalau lo nikah sama dia itu rezeki gede kayak dapat berkah 7 turunan. Iya, bener banget. Cewek yang udah cerai, sulit ada yang tidak diremehkan oleh Direktur Pratama. Cepat jawab. Iya, benar. Iya. Dengar omongan kalian, lihat cara kalian ngurusin ini bikin gue muak sumpah. Harusnya gue nggak datang hari ini. Lo terus, Irfan, lo tahu gue udah menikah. Kenapa masih lakukan ini? Karena kemarin kamu bantu aku. Semua yang kejadian hari ini gue anggap. Lo nggak pernah bilang apa-apa, tapi nanti. Harap jaga sikapmu. Tunggu dulu. Melati, kamu dan dia benar-benar tidak cocok. Soal umur lo jauh lebih tua dari dia. Soal status, saya Direktur Utama PT Surya Mandiri. Sedangkan dia, bahkan gue bisa aja bikin dia jatuh kapan aja. Mending lo pikir baik-baik. Bikin gue jatuh? Emang lo siapa? Arman Santoso. Lo tahu nggak ini tempat apa? Ini Hotel Naga Jaya, wilayahnya Grup Dasa. Siapa izinkan lo masuk? Cepat keluar. Lo karyawan Grup Dasa ya? Ya hehe.
Gak nyangka anak ini lumayan. Pinter juga bener banget. Gue memang orangnya grup dasa. Kalau udah takut mending cepet keluar. Gak nyangka di perusahaan masih ada orang kayak lo. Saya benar-benar gak paham apa kerjaannya Andi Santoso. Diam, nama Direktur Santoso lo pantas sebut. Menurut gue lo udah bosan hidup. Dalam 3 menit, bikin Anton Wirawan hilang. Hahaha. Suruh gue resign? Hahaha. Lo pikir gue takut sama zaman kayak gitu? Lo kira lo siapa? Direktur grup dasa? Sialan. Gue malah pengen lihat gimana caranya lo bikin gue resign. Benar tuh, Direktur Utama. Dia suaminya Melati. Jangan-jangan dia menir proyek grup dasa ya. Jangan takut ya. Hari ini ada gue. Kamu nggak bisa dipecat. Lo cuma orang luar dari PT Surya Mandiri. Saya bingung dari mana lo dapat percaya diri. Direktur Pratama memang bos utama PT Surya Mandiri. Tapi dibanding grup dasa, tetap aja masih kalah jauh. Bener banget. Serius nih? Direktur Pratama. Hehe, makasih banget Direktur Pratama. Hahaha, lo nggak ngerti apa-apa. Sekarang Direktur Pratama jadi klien besar grup dasa. Mau jagain gue. Cuma tinggal ngomong aja. Hahaha. Halo. Apa? Gue dipecat. Direktur Pratama, bukannya lo bilang mau lindungin gue? Ngapain lo panik? Cuma soal jabatan doang itu emang tinggal ngomong aja. Tapi, yang gue mau, bukan cuma itu. Awalnya karena Melati Pradipta, gue niatnya mau maafin lo. Tapi sekarang kayaknya gue salah. HMPH, lo punya sehari buat cerai dari Melati Pradipta. Kalau udah beres gue jamin lo bisa selesaikan order itu. Dan juga naik jabatan plus gaji. Bahkan, aku bisa kasih uang yang seumur hidup takkan bisa kamu dapatkan. Gimana? Irfan Pratama, lo siapa sih? Gue kenal lo. Lo punya hak apa ngomong kayak gitu di sini? Jangan marah, Melati. Gue cuma mau lo lihat jelas. Muka aslinya anak ini. Percaya sama gue di dunia ini. Gak ada orang yang bisa nolak godaan duit dan kekuasaan. Kalau ada berarti belum cukup banyak. Omongan itu cuma alasan buat ngebebasin diri lo sendiri. Oke, tapi hari ini gue bakal bikin lo lihat jelas. Sifat asli manusia. Bisa aja dari Melati Pradipta. Mau berapa aja tulis aja sesuka lo. Gue orangnya gak suka maksa orang mau ubah nasib lo atau enggak. Terserah lo sendiri. Lihat kan Melati Pradipta. Hahaha. Gue kira anak ini punya nyali gede. Di depan Direktur Pratama juga ujungnya. Cuma jadi anjing penjilat doang. $99 miliar. Dasar bocah. Kurang ajar lo. Direktur Utama, kurang dari 1.000 triliun? Jangan-jangan gak bisa bayar ya? Ngaco lo. Masih dibilang cuma lo keluar rumah. Jangan lupa minum obat ya. Tahu nggak, 1.000 triliun? Itu gede banget loh, lo gila beneran berani minta. Kenapa nggak sekalian ambil semua PT Surya Mandiri? Dasar tolol, akhirnya hari ini lo ngomong bener juga benar. Gue kesini hari ini emang mau akuisisi semua PT Surya Mandiri. Anak muda lo masih aja pura-pura udah cukup ya. Jangan ada yang halangi gue. Hari ini gue harus bikin dia diam. Bikin mulutnya rusak gila. Udah cukup, gue harap lo bener-bener pikirin baik-baik. Ini satu-satunya peluang lo ubah nasibmu. Ternyata Direktur Pratama gak bisa bayar. Oke? Gini aja. Kalau lo gak sanggup, gue aja yang bayar. Ini ada 9.000 triliun. Asal lo bisa kasih PT Surya Mandiri ke gue dan janji gak ganggu Melati lagi, semua duit ini buat lo.
9.000 triliun Melati. Cepetan bawa orang gila ini pergi dari sini. 9.000 triliun katanya. Mungkin kamu pikir itu uang dari arwah? Ya, bisa kasih 9.000 triliun. Gue bakal makan semua di meja ini. Ini. Cek ini kayaknya asli deh. Ngomong apa lo? Di cek ini ada cap keuangan dari PT Dasa Santoso juga. Cek ini memang asli. Apa? Nggak bener. Lo cuman seorang manajer proyek kecil. Mana punya hak buat pakai dana sebanyak ini? Oh, gua ngerti sekarang. Berani banget lo. Berani sekali sampai mencuri uang kantor. Lihat kan, Melati? Upper's Better Place. Manajer proyek kecil ini nekat curi dana perusahaan 9 triliun. Orang kaya gini, hari ini walaupun gua maafin, PT Dasa Santoso pasti nggak bakal ngelepasin dia. Irfan Pratama, stop buat keributan lagi. Jika terus bikin ribut, cuma kamu yang malu sendiri. Karena Melati, gue masih bisa kasih lo satu kesempatan lagi. Tapi PT Surya Mandiri udah nggak perlu ada lagi. Besar. Lu cuma seorang manajer proyek kecil, minta gue maafin? Anak muda emang suka sok jago. Sini orang. Direktur utama. Hubungi Andi Santoso, General Manager, beritahu dia. Gue mau ngobrol soal proyek baru. Gue sekarang lagi di Hotel Nagajaya, nunggu kedatangannya. Siap. Melati, kamu baik-baik saja kan? Nggak apa-apa. Aku antar ke rumah sakit. Tunggu dulu. Udah ketahuan bohong? Mau kabur aja? Gue kasih tahu ya, nggak semudah itu. Minggir. Kenapa? Kamu tadi sok jago banget. Dikit-dikit sebut Andi Santoso. Apa rencana kamu kalau Direktur Santoso datang nanti? Mau ngeles gimana? Udah terlambat. Direktur Santoso ada di lantai bawah Hotel Naga. Sebentar lagi sampai. Kalau lo mau berlutut minta maaf dan pergi dari Melati, mungkin gue bisa pertimbangkan buat kasih lo jalan keluar. Yang udah terlambat tuh lo sendiri. Gak, Mbak. Mbak, Direktur Santoso maksud lo gimana? Anak ini tuh Direktur Santoso. Anak ini. Hahaha. Mantap nih Anton Wirawan. Lo beneran berani banget ya. Berani menghina kakak dan baku. Ayo ngomong, lo maunya mati gimana? Direktur Santoso, ampun, saya benar-benar nggak tahu. Kalau dia direktur utama. Kalau nggak, mau dikasih 1000 nyali juga. Gue nggak bakal berani. Ngomong banyak buat apa sih? Gue tanya, lo maunya mati gimana? Oke deh. Gue pilih aja buat lo. Sini, orang-orang. Direktur Santoso, tolong maafkan saya. Ibu saya sudah tua. Istri gue masih muda, umur 20. Gue nggak bisa mati sekarang. Direktur Pratama, tolong bantu gue. Apakah Anda manajer proyek PT Dasa Santoso? Kerja sama-sama PT Dasa Santoso. Cek dulu info kakak gue dong. Gue heran, bagaimana bisa dapat posisi begitu? Direktur Santoso, gue emang gak tahu diri. Mohon banget, jangan simpan dendam ya. Kasih gue satu kesempatan. Gue janji, minta maaf. Bener-bener ke lo. Gak usah. Nasihat dari Direktur Pratama masih terngiang di kepala gue. Tapi omongan gue, gak tahu Direktur Pratama masih ingat gak? Direktur Santoso di sini. Gue minta maaf sama lo. Mohon banget lo, kasih kelonggaran. Kasih PT Surya Mandiri sedikit muka lah. Cuma soal cewek doang. Santoso suka, kan? Ya udah, gue kasih aja ke lo. Nggak perlu. Memiku, konflik antara dua keluarga. Cuma soal cewek. Sebagai permintaan maaf dari saya, proyek ratusan miliar kali ini, PT Surya Mandiri siap bekerja sama dengan PT Daya Santoso. Kami juga setuju menurunkan penawaran awal kami sebesar 5%. Maksud gue, 10% sebagai kompensasi buat lo. Direktur Santoso, ikuti perintah saya. Hentikan semua hubungan kerja segera.
Dalam 1 jam, selesai. Gue mau PT Surya Mandiri hilang selamanya. Siap. Karena cewek, dua pihak berani-berani hancur. Lo pada gila ya? Dua pihak hancur bareng? Hei, kayaknya lo masih nggak ngerti. Apa arti keluarga Santoso di negeri naga? Cuma sebuah perusahaan kelas 2. Ngancurin lo gampang banget, nggak perlu usaha sama sekali. Hahaha. Gue udah sering peringatkan lo. Ngancam gue nggak akan berakhir baik. Kak, ada masalah besar. Kak, telepon dari Direktur Surya. Kenapa bikin Direktur Santoso marah? Ini semua salahmu. PT Surya Mandiri kini benar-benar bangkrut. Kenapa? Kenapa puluhan tahun usaha gue? Berusaha sangat keras. Masih kalah sama anak manja kayak dia? Gue nggak terima. Kenapa lo pikir belasan tahun lo belajar keras bisa ngalahin akumulasi? Apakah bisa mengalahkan warisan Santoso? Ayo pergi. Halo, istriku. Arman Santoso, saya hampir sampai di kantor. Bawa kue kesukaanmu. Tidak bisa begitu, kan? Bukannya gue udah mintaan dijemput lo? Lo sudah hamil 38 minggu. Bisa lahiran kapan aja. Apalagi anak kembar lagi. Udah. Andi tiap hari sibuk banget. Lagian, dokter juga bilang kan, jalan kaki sering lebih baik kalau bisa. Maaf, nggak usah ngomong lagi, gue hampir sampai kantor. Bye-bye. Kalian mau ngapain? Hah? Tong! Melati Pradipta. Ada orang. Melati Pradipta. Lo udah sadar? Irfan Pratama. Lo ngapain sih? Lo gila ya? Cepet lepasin gue. Memang gue udah gila. Tapi karena kalian, gue jadi begini. Kalau keluarga Santoso tahu lo bakal tamat. Masih tega bahas keluarga Santoso ke gue? Andai bukan karena mereka, aku takkan terpuruk begini. Mati itu bukan apa-apa. Gue udah kerja keras puluhan tahun. Keluarga Santoso penyebabnya. Semua usaha gue hancur begitu aja. Apa kamu tahu rasanya hidup lebih buruk dari mati? Apalagi konsekuensi yang sekarang gak bisa gue hadapi. Irfan Pratama, lo sadar nggak sih? Lo jatuh sampai kayak gini sebenarnya bukan karena keluarga Santoso. Semua itu akibat rasa hebat lo sendiri. Hahaha. Lo udah lama tenggelam dalam uang dan kekuasaan. Lo ngerti apa sih? Dari kecil gue hidup susah. Sering diintimidasi. Kalau bukan karena nyali dan keberanian gue udah mati 100 kali. PT Surya Mandiri yang dulu sudah tiada. Apa tujuan dari semua tindakan lo ini? Ngeborgol gue, pakai gue buat ngancem. Mau peras keluarga Santoso ya? Lo terlalu ngeremehin gue, Irfan Pratama. Gue nggak sebegitu rendahnya, pakai perempuan buat ancam Santoso. Lagi pula, walau dapat duit, gue malah nggak ada waktu nikmatin. Jadi semua yang lo lakuin ini, sebenarnya apa gunanya? Melati Pradipta, lo masih ingat gak dulu di sekolah? Apa lo pernah kasih gue 10 kupon makan? 10 kupon itu bisa dibilang nyelamatin nyawa gue. Lo bilang apa? Sayangnya, tapi tindakan lo yang kelihatannya sepele itu justru jadi cahaya harapan masa kecilku yang tersisa. Sayangnya, orang yang paling berarti sekarang menghancurkan semua kerja keras hidupku. Gue benar-benar gak paham maksudmu. Sebenarnya kamu mau apa?
Gue nggak bisa. Saya benar-benar tak bisa. Gue mati pun nggak bakal setuju. Gue nggak bisa. Gue nggak mau. Irfan Pratama, lepasin gue. Lepasin gue. Gue nggak mau. Nggak bisa. Dalam sejam. Di luar kota, pabrik lama yang kosong. Irfan Pratama lo cari mati. Kak, semua salah gue kalau bukan karena gue hari ini mendadak ada urusan. Kakak ipar pasti nggak akan diculik Irfan Pratama si brengsek itu. Aduh, ngomong gini percuma. Ayo cepat jalan. Kita harus selamatin menantu gue. Ayo cepat. Jalan. Jalan. Melati. Kak. Melati. Pas momennya tepat. Tak heran, keluarga Santoso dari Kota Indah. Pantas aja bisa bikin PT Surya Mandiri yang gue bangun dari nol hancur dalam sekejap. Cepat lepaskan menantu saya sekarang juga. Kalau nggak hari ini nggak ada yang bisa nolong lo. Hahaha. Bu Santoso dari keluarga Santoso emang luar biasa, tetap garang kayak dulu. Jangan salah paham ya. Gue nggak ada niat ngancam kok, gue cuma mau buktiin sesuatu aja. Jangan banyak ngomong. Langsung bilang mau apa. Selama lo bisa pastikan Melati aman, semua bisa dibahas. Gue udah bilang, gue nggak mau duit. Jangan sebodoh, ya. Aku lepaskan ipar dan keponakanku. Kalau mereka kenapa-kenapa, hidupmu takkan pernah tenang. Hahaha. Lo berani. Maksud lo apa? Melati. Waktunya hampir tiba. Melati. Sebenarnya lo udah ngapain ke Melati? Jangan tegang cuma. Gue masukin sedikit. Saya masukkan sesuatu ke tubuhnya, itu saja. Santai aja, setengah jam ke depan barang itu nggak bakal bereaksi. Melati. Mau mati? Ya. Ngomong. Di mana antidotnya? Cepat katakan. Hahaha. Antidotnya disimpan di brankas dalam PT Surya Mandiri. Kekuatan keluarga Santoso ada. Setengah jam ke depan lo pasti bisa nemuin antidotnya. Dan kasih Melati minum. Tenang Kak, gue langsung aja Melati cari penawarnya. Tunggu dulu. Kak. Tunggu dia selesai bicara dulu. Hahaha. Santoso memang sangat cerdas sekali. Memahami inti masalah langsung. Cari antidotnya segera. Tapi meski nemu dan kasih Melati minum anak di kandungannya. Kayaknya udah nggak bisa diselamatin. Lo. Jangan buru-buru bertindak atau cari rumah sakit terdekat juga. Paksa keluarkan bayi dari kandungannya segera. Tapi dia pasti mati. Mau selamatin ibu atau anak kalian tentuin sendiri. Hahaha. Hahaha. Saya pastikan keluargamu aman. Cepat beri saya obatnya. Ayo ngomong. Obat penawarnya di mana? Kak, sekarang kita harus kemana? Sih? Mau bawa Kak Melati ke PT Surya Mandiri atau ke rumah sakit? Kalian pasti sudah tahu pilihan saya. Kak. Anak gue, lo harus pikirin baik-baik. Dia satu-satunya darah keluarga Santoso. Dok, gimana kondisi menantu gue? Cucu gue nggak apa-apa kan? Jangan khawatir, Bu Santoso.
Bu Melati cuma belakangan ini agak stres aja. Anaknya nggak kenapa-kenapa. Syukurlah. Tapi, karena Bu Melati sering capek kerja, badannya jadi lemah banget. Usia Bu Melati sudah tak muda. Kayaknya ini bakal jadi kehamilan terakhir Bu Melati. Maaf ya. Dulu gue pernah janji sama Melati, apapun yang terjadi, gue nggak akan ninggalin dia. Enggak. Nah, Mama malah minta maaf. Kenapa Tante bicara begitu? Tante? Lo paling tahu sifat kakak lo. Seumur hidupnya, selain Melati, dia nggak akan menikahi gadis lain. Gue harus jaga darah terakhir keluarga Santoso. Kalau kamu lakukan ini, dengan sifat kakak lo, dia nggak bakal maafin lo. Gue tahu. Kalau Melati Pradita bisa lewatin ujian ini, gue sumpah, aku akan lakukan semua untuk mengganti kerugian. Akan kuanggap dia seperti anak sendiri. Tapi sekarang, demi keluarga Santoso, gue harus lakuin ini. Ayo pergi. Maaf, Melati Pradita. Ada satu hal yang harus gue kasih tahu ke lo. Sebenarnya hari itu... MAH, nggak usah dijelasin lagi. Arman Santoso udah ceritain semuanya ke gue. Gue nggak pernah nyalahin lo. Dan menurut gue, jika aku di posisimu, aku juga akan buat keputusan sama. Ambil ini. Mulai hari ini, lo resmi jadi ibu Santoso yang pertama. Racunnya jelas palsu. Lo sama anak-anak lo bakal baik-baik aja kok. Tapi apapun keputusan keluarga Santoso, selesai semua ini, mereka pasti merasa sangat bersalah padamu. Dengan begitu, kamu bisa berdiri teguh di keluarga Santoso. Anggap aja ini balasan gue atas pertolongan lo waktu itu. Mulai sekarang, urusan kita selesai. Gue nggak bisa. Gue benar-benar nggak bisa. Gue mati pun nggak akan setuju. Gue nggak bisa. Gue nggak mau. Irfan Pratama, lepaskan gue. Makasih ya, Irfan Pratama. Cuma gue nggak pernah ngarepin balasan dari lo. Sayang,